Perkenalkan, nama lengkap saya Agnes Yorinci Tabun, NIM 102-2021-0131, kelas D semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di sini saya mendapat tugas membuat video resum bab 7. Dinamika historis konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan, yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, bertahan dan menegakkan keadilan. A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Pernahkah Anda berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Menurut Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 Masehi, dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang keduanya tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun Cicero 1006 sampai 43 sebelum Masehi pernah mengatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Bagi Indonesia dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagaimana telah diuraikan pada bab 7, terdapat 6 agenda reformasi. Satu diantaranya adalah penegakan hukum. Pada bab 1 telah diungkapkan sejumlah permasalahan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, atau seperti masalah yang ada di praktik KKN atau praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial atau seperti syarat tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukumnya belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, dan pelanggaran oleh wajib pajak atas hukum dalam bidang perpajakan. Muncullah permasalahan tersebut tertentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Oleh karena itu, Anda dapat mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut.
C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Salah satu tujuan negara RI adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban, selain berupaya mensejahterakan masyarakat dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas. Secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dan dalam bidang ketertiban perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum, peraturan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungannya antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, dan penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Menurut Gustav Radstrup, seorang ahli filsafat Jerman, yang menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur harus diperhatikan. Yang pertama, keadilan. Dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegakan hukum harus bersikap adil. Melaksanakan hukum yang tidak diadilkan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Yang kedua, kemanfaatan. Hukum harus bermanfaat bagi manusia, oleh karena itu pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Yang ketiga, kepastian hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntunannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Yang pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa pemerintah dan larangan-larangan. Hukum formal atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum di negara Indonesia. Pemerintah bukan hanya harus ditunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. 3. Peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi UU Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa menyelenggarakan urusan pemerintahan yang baik di pusat maupun di daerah. Dalam peradilan tata usaha negara ini yang menjadi
tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan keduanya, sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. Yang keempat, peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Pada umumnya, rakyat apabila melakukan sesuatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu yang pertama, pengadilan negara. Pengadilan negara dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2, misalnya Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Bogor, dan sebagainya. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama atau permulaan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat banding. Yang kedua, pengadilan tinggi. Putusan hukum pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding. Yang ketiga, pengadilan tingkat kasasi. Apabila keputusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Yang keempat, penasihat hukum. Penasihat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum atau pengacara. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan, sebagaimana sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa penegak hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah masyarakatnya, di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, ialah Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material seyogianya dapat berwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.